Ingat? Iya, kita minggu kemarin kita belajar tentang apa? Model kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Iya, benar. Kemarin kita sudah belajar tentang teks cerita fantasi bagian struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang baru tapi tetap berkaitan dengan teks cerita fantasi. Apa itu? Menyajikan teks cerita fantasi. Iya, hari ini kita akan belajar tentang menyajikan teks cerita fantasi. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah teks cerita fantasi, tapi nanti ibu akan menyajikan sebuah gambar berseri ya. Jadi nanti kalian akan merangkainya menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi teks cerita fantasi yang baik dan benar sesuai dengan struktur dan kaidah pembahasan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Gitu ya. Baik, sebelumnya ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajarannya untuk teks cerita fantasi ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan problem based learning melalui pendekatan PPACK dan metode tanya jawab, presentasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Gitu ya. Jadi nanti di akhir kalian harapannya akan bisa menyajikan atau membuat sebuah teks cerita fantasi. Gitu. Nanti seperti biasa ya, kita akan bekerja secara berkelompok. Nanti ibu akan membagikan kelompok, kemudian kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. LKPD ibu bagikan dan kalian akan bekerja sama di sini. Kemudian kalian juga nanti akan secara bergantian akan mempresentasikan di depan kelas. Kemudian akhir kita akan melakukan sebuah evaluasi. Gitu ya. Baik, dan sebelumnya nih ibu ingin bertanya ke kalian. Kalian sudah pernah mendengar atau membaca sebuah teks cerita fantasi? Cerita fantasi itu teks cerita yang bagaimana sih? Iya, dia penuh dengan imajinasi. Kemudian ada hal apa di situ? Keajaiban. Nah, hal yang menjadi sangka-sangka, keajaiban itu termasuk dalam sebuah teks cerita fantasi. Kalian sebelumnya sudah pernah dengar cerita teks cerita fantasi apa contohnya? Apa? Iya, Timun Mas juga termasuk ke dalam salah satu contoh teks cerita fantasi. Kemudian apa lagi? Kemarin minggu lalu kita belajar tentang iya, ada ambulan yang sombong. Itu juga termasuk dalam sebuah teks cerita fantasi. Itu ya, jadi bayangannya sudah tahu ya bahwa apa sih sebenarnya teks cerita fantasi, bagaimana nanti kalian akan membuat sebuah teks yang penuh dengan daya imajinasi kalian dan penuh dengan keajaiban. Baik, kalau sudah, sekarang kita lihat contoh dari teks cerita fantasi yang menggunakan gambar berseri ya. Karena kita nanti akan bekerja secara berkelompok. Nah, ini tadi contoh dari teks cerita fantasi yaitu Timun Mas. Kemudian nah, ini gambar berseri itu gambar yang seperti
dari bahasa. Sudah bergabung ke kelompoknya masing-masing? Sudah bergabung ke kelompoknya masing-masing ya? Ya, kalau sudah, silakan kalian coba amati gambar yang ada di dalam yang sudah ibu tampilkan ya. Coba diamati itu gambar berseri itu kira-kira ceritanya seperti apa? Gitu. Ibu sambil membagikan ini ya. Baik, yang materinya sudah dapat semua ya anak-anak ya? Kalau sudah, coba kalian perhatikan contoh dari sebuah teks cerita fantasi yang dibuat dari gambar berseri. Coba kita lihat ya. Itu kira-kira gambar pertama seorang apa itu? Seorang dari sedang bermain di taman. Kemudian bertemu peri. Kemudian apa lagi? Diajak main. Kemudian diajak terbang dan nanti coba ya, nanti benar atau salah nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Nah sekarang sebelum dimulai, ada yang ingin bertanya mungkin? Iya, ada pertanyaan langkah-langkah menulis teks cerita fantasi itu yang bagaimana sih atau seperti apa ya langkah-langkahnya? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab? Ya, Moni. Oh iya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan. Iya. Langkah-langkah dalam menulis teks cerita fantasi yang pertama yaitu ada ide ceritanya. Nah, kalau ibu kan sudah memberikan idenya, berarti kalian tinggal mengembangkan saja ya. Iya, kemudian yang kedua apa tadi? Menulis rangkaian. Rangkaiannya ingat, rangkaian itu sama halnya dengan strukturnya. Jadi ya berarti di situ nanti akan ada orientasi, akan ada komunikasi, akan ada resolusi, begitu ya. Dan nanti baru di akhir ditulislah sebuah teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasaan, begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, boleh kalian silakan menulis secara kelompok. Tapi kita jawab dulu ini ya, biar kalian ada pandangan ya. Nah ternyata setelah kita lihat ini ya, ceritanya untuk di bagian orientasi, suatu pagi Ana sedang berjalan-jalan ke taman bunga di dekat rumahnya. Banyak bunga yang bermekaran. Taman itu menarik. Coba ada yang bisa membacakan, coba Safira. Suatu hari Hana sedang bermain ke taman. Bunga di dekat rumahnya. Banyak bunga yang bermekaran di taman itu. Taman yang menarik bagi pengunjung untuk melihat keindahannya. Hana adalah anak yang baik, selalu membantu orang tuanya. Dia selalu bersyukur walau kondisi keuangan keluarganya yang termasuk penuh kekurangan dan tidak pernah mengejek orang lain. Teman itu menjadi tempat Hana untuk menghilangkan kejenuhan karena Hana nampak sedih karena teman-temannya sering mengejek rumahnya yang sudah tak layak lagi dihuni. Nah, itu bagian apa, Nak? Itu bagian orientasi. Iya, itu bagian orientasi, memperkenalkan bahwa si anak ini adalah orang yang tidak punya, rumahnya jelek. Dia sering sekali bermain di taman karena teman-temannya sering mengejek rumah dia. Ya, jadi taman tersebut dia sering dijadikan sebagai tempat bermain. Itu orientasi.
Udah. Yuk, kerjakan secara berkelompok. Ini untuk gambar setnya.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai kita langsung presentasi ya. Ya, kelompok yang akan presentasikan pertama kelompok siapa? Boleh deh terserah. Kelompok Maisha boleh, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Pada suatu hari ada seorang gadis bernama Nana. Nana sedang berjalan di sekitar sawah. Pada saat di perjalanan, Nana bertemu dengan seekor burung yang mengganggu. Yang mereka burung tersebut terluka pada bagian tubuhnya. Lalu Nana membawa burung itu ke rumahnya untuk diobati. Setelah burung tersebut kembali sehat dan dapat kembali terbang, burung tersebut menjulang pergi meninggalkan Nana. Burung tersebut memberikan sedikit biji semangka karena telah semalam burung tersebut. Lalu Nana menanam biji semangka tersebut. Setelah beberapa minggu, semangka itu tumbuh dan menghasilkan 3 buah semangka. Semangka pertama menghasilkan emas, semangka kedua menghasilkan bahan bangunan, semangka ketiga menghasilkan bahan bangunan dan digunakan untuk membangun rumah baru Nana. Dan pada akhirnya rumah impian Nana pun jadi. Nana sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mewujudkan apa yang dia inginkan. Iya, kita beri tepuk tangan. Jadi sebelum kelompok Raisa duduk, kalian akan memberikan sebuah penilaian ya. Bisa dimulai dari sekarang. Kira-kira kelompok 1. Iya,
dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi sains tentang fakta Amanda dan semangka ajaib. Di suatu hari ada seorang gadis yang sedang berjalan-jalan. Gadis tersebut bernama Amanda. Dia adalah gadis yang periang, baik hati, dan selalu bergembira. Walaupun dia dan keluarganya hidup serba kekurangan. Saat sedang perjalanan, tiba-tiba dia melihat burung yang sedang terluka. Karena tidak tega, dia membawanya ke rumahnya dan merawatnya. Sampai burung tersebut sembuh. Beberapa hari pun berlalu. Burung tersebut sudah sembuh. Lalu ia mengembalikan burung tersebut ke tempat asalnya. Sebagai imbalannya, burung tersebut memberikan biji semangka ajaib. Lalu berkata, "Tanamlah biji tersebut dan lihat hasilnya." Bukalah ketika semangka itu sudah matang. Dengan rasa terkejut, Amanda pun hanya bisa terdiam, lalu mengambil biji semangka tersebut dan menanamnya. Hari demi hari pun berlalu. Semangka itu pun tumbuh dengan sangat cepat, dan Amanda pun tidak sabar membuka semangka tersebut. Ketika sedang dibuka, Amanda pun terkejut. Ternyata di dalam semangka tersebut berisikan emas dan rumah yang sangat indah. Sehingga Amanda pun bergembira karena akhirnya ia memiliki rumah yang baru dan sangat indah. Kita berikan kita. Baik, ini saat penilaian. Coba ibu hitung 1 sampai 3, nanti diangkat ya. Coba seperti apa? 1, 2, 3. Angkat yang mana? Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih sekali ya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kalian masing-masing ya. Nah sekarang kita akan bahas bersama-sama sebenarnya ceritanya itu bagaimana gitu ya. Jadi kita coba samakan satu suara ya. Ceritanya bagaimana ini sebenarnya? Ada gadis bernama siapa lah ya? Terserah, gadis cantik. Dia sedang apa ini? Sedang berjalan-jalan bunga, sedang berjalan-jalan ke tepi sawah. Kemudian ketika dia sedang berjalan-jalan, dia sedang apa? Dia menemukan apa? Burung yang terjatuh atau yang terluka. Kemudian apakah dibiarkan saja? Enggak. Iya, kemudian diapakan burung tersebut? Rumah yang dirawat. Iya, kemudian burung tersebut dibawa ke rumah dan dirawat oleh si gadis cantik ini. Kemudian setelah burung tersebut sembuh, burung tersebut mengucapkan rasa terima kasihnya ya dengan memberikan apa? Iya, biji semangka. Biji semangkanya kemudian ditanam oleh gadis cantik, dirawat dengan baik dan akhirnya sampai dengan berbuah. Setelah berbuah, gadis cantik ini ternyata apa? Menemukan sebuah apa? Iya, sebuah keajaiban. Ajaibnya di mana di sini? Bahwa ada sesuatu di dalam semangka tadi yang sudah ia tanam dan ia besarkan. Apa? Yang pertama, semangka tersebut ada apanya? Iya, ada emasnya di dalamnya. Kemudian semangka kedua ada apa? Iya, ada tukang bangunan. Kemudian yang terakhir ada bahan bangunan. Untuk apa? Rumah si gadis cantik ini. Karena dia tidak memiliki rumah ya, tidak memiliki rumah yang bagus. Kemudian akhirnya dia bisa memiliki sebuah rumah yang indah akibat dari kebaikan dia, gitu ya. Jadi pesan atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita gadis cantik ini apa? Ada yang tahu? Kebaikan akan selalu berbuah. Iya, ada satu pendapat kebaikan akan selalu membuahkan hasil yang baik juga. Kemudian yang kedua apa? Iya, selalu berbuat baik tidak hanya kepada manusia ya, tetapi kepada makhluk hidup yang lain, termasuk dengan hewan. Baik, itu tadi hasil dari diskusi kalian. Kemudian kalian juga sudah mempresentasikan dan kita juga sudah mengoreksi ya sama-sama.
ini? Berkaitan dengan cerita fantasi. iya, menyajikan teks cerita fantasi. Apa kira-kira? Menyajikan teks cerita fantasi latar belakangnya seperti apa? Coba mungkin. Apa ada yang bisa menyimpulkan? Kita hari ini belajar tentang apa? Tentang iya, menyajikan teks cerita fantasi. Kan ada langkah-langkahnya, ada yang bisa? Ya, Nasya. Iya, benar sekali. Berkecuali. Jadi, dalam menyajikan sebuah cerita ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Menuliskan ide cerita. Idenya dari mana? Tadi kalau tadi Ibu berikan gambar seri, berarti sudah ada idenya ya? Iya. Kemudian yang kedua, iya merangkai. Tadi kan gambar-gambar seri yang sudah kita perlihatkan di LKPD ataupun di PowerPoint itu kita rangkai sesuai dengan mana yang orientasi, kemudian mana yang komunikasi, dan mana yang resolusi, dan yang terakhir yang membuat cerita secara utuh. Harus memperhatikan kaidah dan strukturnya, gitu ya. Iya, kalau sudah refleksinya atau evaluasinya seperti biasa, Ibu sudah kirimkan di Google Form. Kalian nanti bisa membuka di HP-nya masing-masing. Ibu sudah bagi linknya di Google Form. Nanti kalian jawab ya. Iya. Kemudian untuk refleksi, seperti biasa, apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Kira-kira refleksinya apa sih? Yang sudah kalian dapatkan apa kira-kira? Iya, Ibu tentang apa hari ini? Iya, menyajikan teks. Bagaimana kita dalam menulis sebuah teks, kalian sudah tahu ya? Gimana ya caranya kira-kira? Tadi kan kalian sudah sebutkan langkah-langkahnya. Kemudian perasaan kalian bagaimana? Perasaannya bagaimana? Senang, yang kencang ya suaranya. Terus, apa hal yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Oh iya, karena cerita fantasinya Bu, cerita fantasi itu kan penuh dengan hayalan. Saya senang, ya. Saya senang dengan cerita.